Alhamdulillahirabbil alamin. Deklarasi Warkaban menuju Go Nasional telah ditandai dan dibacakan oleh Ketua Umum, dan tibalah saatnya kita pada acara tausiah dan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Jazir ASP. Mudah-mudahan beliau sudah bergabung. Mohon di Ustadz Jazir sudah bergabung. Baiklah, sambil menunggu bahwa Ustadz Jazir dalam konfirmasinya, mungkin kita sampaikan beberapa pengumuman bahwa acara hari ulang tahun Warkaban ini nanti akan diisi dengan pagelaran wayang yang menampilkan Dalang Ki Sina Nugroho dan akan ditayangkan melalui 3 kanal. Satu adalah kanal YouTube Sina Nugroho, yang kedua adalah kanal YouTube Warkaban, dan live Zoom meeting Warkaban. Acara akan dimulai pada pukul 17. Mohon maaf, acara pada malam akan dimulai pada pukul 19 ataupun jam 7 malam setelah sholat Isya, dan dilanjutkan dengan pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adapun sambutan-sambutan insya Allah yang sudah kita jadwalkan adalah: 1, Ketua Umum Warkaban; yang kedua, pejabat sementara Bupati Bantul, karena saat ini di Bantul sedang pesta demokrasi, sehingga kita memilih untuk meminta pejabat sementara Bupati Bantul, karena Bupati incumbent maupun wakilnya sedang berhelat pemilihan Bupati. Dan kita alhamdulillah beliau sudah berkenan untuk memberikan sambutan sebagai pejabat sementara Bupati Bantul. Alhamdulillah beliau Ustadz Jazir ASP sudah hadir di tengah-tengah kita. Sugeng sonten Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara di sore hari ini kita isi bersama dengan tausiah dan doa oleh beliau Ustadz Muhammad Jazir ASP. Beliau adalah salah satu penasihat Warkaban. Beliau asal Bantul dan aktif di Masjid Joko Karyan, Yogyakarta. Alhamdulillah, monggo kepada beliau Ustadz Jazir ASP, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin.
para anggota dan warga Warkaban seluruh Indonesia yang hadir di dalam peringatan ulang tahun Warkaban ini, yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah dan kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Setiap manusia akan terikat oleh identitas yang dibangun berdasarkan sejarah kehidupannya. Yang ini disebut sebagai qabail di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Ahzab, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu dari Nabi Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku, berpuak-puak, dan berbangsa-bangsa, berkobilah-kobilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi sebelum kalimat inna akramakum indallahi atqakum, di situ Allah menyatakan penciptaannya. Ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail li ta'arafu, agar kamu berta'aruf, saling mengenal di antara kamu itu. Jadi kalau Warkaban ini hadir dengan mengikatkan jiwa-jiwa kita yang merasa sebagai orang Bantul, ya, dengan mendasarkan pada identitas tanah kelahiran kita, tanah di mana tumpah darah kita telah menjadikan kita sebagai warga, menjadikan bagian, merasa memiliki satu ikatan. Inilah yang disebut dengan ikatan qabail. Ya. Nah, tentu kita memerlukan satu pengenalan diri. Sesungguhnya siapa Warkaban itu? Siapa warga Bantul itu? Ya, ini lita'arofu, untuk kenal. Maka diperlukan sebuah wijhah, sebuah kesamaan cara pandang kita. Cara pandang yang bisa menghasilkan optimalisasi potensi diri berdasarkan identitas yang kita bangun itu. Jadi kalau kita merasa terpanggil sebagai warga Kabupaten Bantul yang sekarang ini diasporanya sudah menyebar barangkali ke seluruh dunia, sekarang ini mungkin sedang dirintis dalam tingkat Nusantara, ya, tidak hanya Indonesia, tapi barangkali ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura dan sekitarnya. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, sebetulnya sangat banyak, ya. Ada yang dahulu dibawa oleh Romusa, saya pernah ketemu di Thailand, di Burma, orang yang mereka ini lahir di Bantul sekitar tahun 30-an, tahun 20-an. Barangkali ada yang justru sampai ke Suriname atau ke Kaledonia Baru, ya, di masa kolonial dibawa. Demikian juga, ya, koloni-koloni yang dibawa
ke Lampung, khususnya Metro, kemudian dibawa ke Delhi, ya, dan tersebar kemudian di Delhi itu tidak hanya di sekitar Kesultanan, saya banyak ketemu keturunan juga di Simalungun, sampai ke Aceh seperti di Lok Sukun, Lok Sumawe, itu ternyata ya ketika satu saat saya mencoba naik kendaraan umum, ya ketemu orang banyak berbahasa Jawa, dan ketika saya berkenalan, ternyata mereka belum pernah melihat Jawa karena mereka lahir sudah menjadi orang-orang di rantau, tetapi mereka masih merasa orang Jawa, dan tidak sedikit mereka ini yang berasal nenek moyangnya itu dari Bantul. Ya. Jadi yang perlu kita bangun adalah sebuah wijhah. Jadi sebuah kesamaan pandang bahwa kita merasa terikat bersama-sama dalam ikatan keluarga Warkaban ini, kemudian mau melakukan apa, ya, yang membawa manfaat bagi diri kita dan tanah kelahiran yang kita cintai. Nah, maka Allah mengatakan walikulli ummatun wijhah, ya, tiap-tiap umat itu memiliki wijhah, tiap kelompok itu. Kemudian Allah mengatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi sebetulnya tujuan dari Warkaban ini seharusnya adalah menyatukan sebuah pandangan yang didasarkan atas kecintaan kita kepada tanah tumpah darah kita di Bantul itu, dan bersama-sama memikirkan dan berbuat sebaik-baiknya apa yang kita lakukan bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran warga Bantul, baik yang ada di Bantul maupun yang sudah tersebar di berbagai tempat. Jadi fastabiqul khairat. Bagaimana kita mencoba untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Ya. Bagaimana keterpanggilan kita sebagai warga itu memberikan yang terbaik bagi ikatan yang kita bangun. Itulah wijhah kita yang harus terus-menerus kita pertajam. Misalnya satu contoh, kita lihat bagaimana background ya dari acara kita ini, ya, dengan background Bantul yang Jawani, dihadirkan dengan latar belakang kelir dengan wayang, ya, dan itu saya kira dikerjakan dengan serius oleh salah satu anggota Warkaban, ya, Mas Wahyu Priyokoswondo, yang beliau seorang sebenarnya ahli tanah, ya, yang ada di Surabaya, ya, tetapi karena dia memang lahir di Sanden, di Bantul, sekolah di Bantul, ya, meskipun sejak kuliah sudah berada di kota lain, tapi kebanggaannya, ya, kecintaannya terhadap Bantul tidak hilang, sehingga dia berusaha memberikan sesuatu yang terbaik. Ya. Hanya dalam bentuk misalnya tadi membuat desain background yang kita lihat untuk acara ulang tahun pada hari ini. Ya. Dan saya kira tidak hanya itu keterpanggilannya. Ya. Kita lihat memang secara historis Bantul bagian selatan lah itu yang menjadi peradaban awal, bahkan jauh sebelum adanya Mataram Islam yang dibangun oleh Panembahan Senopati. Karena ketika waktu itu Alas Mentawai, masih Alas Mentawai, di bagian selatan Bantul itu sudah tumbuh peradaban yang maju, yaitu di Lipuro, yang sekarang orang mengenal Kecamatan Bambang Lipuro, sampai ke Mangir, ya, yang pada saat itu merupakan suatu daerah pendidikan yang diberikan oleh Demak, ya. Jadi itu Lipuro, ya, termasuk wilayah selatan seperti Sanden sampai dengan
wilayah Trandaan ya, Mangir itu lebih tua peradabannya dibanding peradaban Mataram yang ada di Kota Gede. Jadi oleh karena itu kita bisa melihat bahwa Bantul bagian selatan itu sejak zaman kolonial sampai dengan zaman awal kemerdekaan melahirkan banyak pendidik, banyak guru, banyak intelektual ya dibanding Bantul bagian utara yang peradabannya lebih muda ya. Karena Bantul bagian utara itu kemudian menjadi bagian dari alas Babat di Mataram. Ya. Maka kita bisa melihat kalau di tahun 60-an sampai tahun 80-an, guru-guru di daerah istimewa Yogyakarta ini banyak orang-orang dari bagian selatan, dari Sanden, Trandaan, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah bukti bahwa peradaban yang lebih tua itu memang akan melahirkan kualitas masyarakat yang lebih maju dan lebih siap daripada peradaban yang lebih baru. Karena perjalanan panjang kehidupan peradaban itu memberikan pengalaman yang lebih banyak. Jadi oleh karena itu kita mengharapkan diaspora daripada warga Bantul yang ada dimanapun, ini kemudian terikat oleh satu kesamaan wijha, beramal, berbuat sebaik-baiknya, baik untuk tanah kelahirannya di Bantul itu, maupun bagi semua anggota keluarga besar Bantul yang ada di seluruh penjuru dunia. Ya, ini dimulai dari mana? Lita'arofu, dari pengenalan. Artinya apa? Artinya kita memerlukan database. Sebetulnya warkaban yang ada di seluruh dunia hari ini, yang di Jogja maupun tidak di Jogja itu, mereka sekarang ada berapa juta jiwa. Ini satu potensi yang sangat besar kalau warkaban bisa mengamalkan ayat ini, yaitu lita'arofu, mengarifkan, mengenalkan melalui satu proses database. Ya. Karena ini akan sangat penting ketika kita sudah memiliki data, mengenal, kita akan memiliki informasi sebaran potensi yang dimiliki. Kita punya banyak tokoh seperti Kang Samsu Hidayat itu ya, pernah pengalaman menjadi wali kota di ibu kota negara. Ya, artinya pengalaman sebagai administrator ya, pemerintah itu satu potensi ya. Kemudian kita bisa memiliki ya sebaran potensi yang lain yang sangat besar. Saya sangat merasakan bahwa Bantul memiliki sebuah greget tersendiri ya yang didasarkan pada sebuah rasa guyub ya, ikatan yang begitu akrab, begitu karib karena kebantulannya itu. Karena saya kebetulan tumbuh masa remaja saya di Bantul ya. Sekolah saya di SMA juga di Bantul. Saya merasakan perbedaan dengan yang ada di tempat lain. Bahwa rasa semadulur, semanak ya, itu menjadi salah satu ciri khas yang saya kira menjadi sangat spesifik ya, semanak ya, semadulur ya, rumaket. Saya kira nilai-nilai ini yang harus terus dikembangkan sebagai bagian dari wijhah, pandangan hidup warkaban. Jadi kalau ketemu warga Bantul, itu setiap kita harus menunjukkan ekspresi semadulur, bersaudara, ikhwan, ya. Kemudian semanak, ramah, ya. Monggo pinara, ayo mampir nenggonaku dan lain sebagainya. Itu harus menjadi ekspresi kebantulan kita itu. Ya. Kita tidak boleh larut di dalam budaya yang lain. Jadi budaya nilai yang ada di Bantul yang menjadi ciri khas yaitu sumadulur semanak ya.
itu Rumaket, ini saya kira sudah menjadi nilai jauh sebelum Mataram berdiri. Karena kita bisa melihat bagaimana secara historis ya Lipuro, kemudian Mangir dan lain sebagainya itu dibangun, yang kemudian terjadi pergesekan batas karena Panembahan Senopati dan Pemanahan menganggap Mangir termasuk Pandak ya itu menjadi bagian dari kawasan Mentau yang dihadiahkan, sementara Mangir merasa bahkan sebagian Mentau itu bagian dari Mangir yang diberikan sebagai tanah merdeka kepada Ki Ageng. Maka terjadilah kemudian rebutan kikis ya, terjadilah pergolakan ya, Mangir yang merasa lebih dahulu berada di wilayah itu dan haknya diberikan oleh penguasa sebelumnya, yaitu dari Demak ya. Nah, dan itu pada waktu itu sudah rejo ya, yang namanya Lipuro dan Mangir itu menjadi daerah perdagangan yang sudah maju ketika Mentau masih berupa hutan ya. Jadi gumregetnya yang didahului dengan rasa semanak semadulur ya Rumaket itu harus menjadi bagian daripada wijhah atau barangkali lebih mudah kita sebut sebagai karakter Bantul, karakter yang harus dikembangkan di dalam tubuh wadah paguyuban kita yang namanya Warkaban ini. Nah, inilah bagian dari apa yang diperintahkan Allah ketika kita diciptakan Allah ya, syu'uban wa qabaila lita'arufu, lita'arufunya itu lita'aruf ya. Dan saya yakin sekali bahwa potensi orang Bantul ya yang jadi ahli pendidikan di militer, di kepolisian, pertanian, teknik dan lain sebagainya, kalau bisa kita punya data, kita himpun, kita bisa memikirkan dan melaksanakan amal kebajikan secara bersama-sama dalam sebuah ikatan Warkaban ini. Apalagi isu yang sekarang sedang hangat, yaitu ada siklus 400 tahunan Megatrust yang dikatakan pantai selatan akan mengalami tsunami besar sampai 20 meter. Ya, saya kira Warkaban dengan berbagai keahliannya sudah harus bersiap mengantisipasi. Jangan sampai nanti ketika tsunami itu benar-benar datang, sesuai dengan perkiraan para ahli waktunya akan dekat karena siklusnya 400 tahun itu sudah sampai pada waktunya, maka mesti dipikirkan bersama-sama oleh Warkaban itu ya. Tempat-tempat yang ada di daerah Bantul yang dimungkinkan terkena imbas dari tsunami yang cukup besar dari pantai selatan di wilayah Bantul itu, bagaimana kita pikirkan bersama untuk antisipasinya. Ya, masjid-masjidnya bagaimana bisa ya dibangun dengan konstruksi yang konon nanti gempanya mencapai 9,1 skala Richter. Dan kemudian bagaimana masjid-masjid yang sekarang bagus-bagus berdiri di wilayah yang ya ada di pinggir pantai selatan Bantul itu, mungkin nanti para ahli kita di situ bisa memikirkan bagaimana meredam derasnya arus tsunami untuk tidak menghancurkan rumah-rumah, masjid-masjid dan bangunan yang ada di kawasan yang terjangkau oleh terjangan tsunami yang cukup besar. Saya kira Warkaban harus bersama-sama memikirkan ini dengan mengantisipasi ya supaya peradaban yang lebih tua, saya katakan tadi ya, yang lebih tua daripada Mataram ya, ini bisa yaitu di daerah pesisir selatan ini. Inilah bagian dari keterpanggilan kita, perhatian kita, karena keterikatan kita
sebagai sebuah qabilah Bantul di dalam kehidupan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini. Ya. Jadi kepedulian itu sudah pernah diwujudkan ketika 2016 terjadi gempa Bantul. Itu menjadi pelajaran bagi seluruh dunia bagaimana modal sosial yang dimiliki warga Bantul, ya baik yang ada di Indonesia bahkan di luar itu cepat-cepat sehingga pemulihan akibat gempa itu begitu cepat. Ya. Bahkan kami kebetulan juga didatangi para ahli psikologi dari Jepang yang belajar bagaimana begitu cepatnya recovery, terutama recovery mental akibat peristiwa gempa 2016. Sedangkan Jepang yang mengalami tsunami ya dan gempa yang besar beberapa tahun yang lalu itu masih ribuan orang yang belum bisa melepaskan diri dari trauma, ya, gitu. Jadi ini saya kira menjadi sebuah contoh bahwa nilai yang tadi saya sebutkan sebagai bagian dari jiwa Bantul itu harus terus diperkuat dengan aksi-aksi yang nyata agar benar-benar menjadi karakter spesifik yang dimiliki oleh warga Ban. Sehingga bisa dibedakan tidak dari identitas fisik, tapi bisa diidentifikasi dengan ekspresi kebajikan yang berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh melalui proses perjalanan sejarah yang cukup panjang yang dibangun oleh warga masyarakat Bantul. Nah, inilah Wijah yang kita harapkan bisa berkembang menjadi sebuah potensi yang besar. Ya, kita bisa merasakan bahwa perkumpulan warga Ban ini sudah bisa memulai ya mempertemukan perasaan itu. Jadi rasa semua dulur, rasa berdosa rumaket itu. Ya. Jadi misalnya saya ke Surabaya ketemu dengan Mas Wahyu Priyokoswondo itu begitu rasanya dekat seperti keluarga. Saya ketemu Mas Marwan di Bengkulu, ya. Begitu saya sering dulu pertama kali saya ke Bengkulu, ya saya minta nomor dia anak adiknya Mas Marwan, kemudian saya SMS langsung begitu saya sampai hotel dia sudah datang dan mengajak beberapa teman-teman dosen-dosen UNIP ya yang asli dari Bantul, bahkan guyon UNIP itu Universitas Negeri Bantul karena banyak anak Bantul yang jadi dosen perintis di perguruan negeri Bengkulu itu ya. Saya ke Aceh, saya ke berbagai daerah itu biasanya ketemu teman-teman SMA saya dari Bantul itu ya. Saya cari, saya temui, dan meskipun dulu waktu sama-sama sekolah, ya belum begitu terasa, begitu ketemu sebagai warga itu begitu dekatnya. Ya. Bahkan saya mendatangi teman saya yang dari pantai selatan juga, kemudian dia harus hidup di Sumatera Utara, ya. Itu ya saya sempatkan untuk silaturahim. Ya, begitu tadi semangat semadulurnya itu terasa sekali sampai saya dari bandara dengan taksi itu dia tidak hanya memberikan selok tapi dia berdiri di tengah jalan untuk menunggu saya datang itu. Jadi saya merasakan betapa rasa orang Bantul yang semadulur, semanak rumaket itu memang ada sebagai ciri khas daripada tradisi nilai atau budaya nilai yang sudah tumbuh dan itu kita rasakan sebagai sebuah keindahan di dalam kehidupan itu.
itulah yang sejalan dengan ajaran Islam bahwa kita ini memang sedulur karena diciptakan dari satu laki-laki, satu perempuan tersebar di mana-mana, tetapi kita kemudian menjadi syu'uban wa qabail, menjadi berpuak-puak, bersuku-suku, tapi juga berkobilah-kobilah. Jadi kalau warkaban itu satu kobilah ya, yang diikat oleh satu wijhah. Sedangkan kalau suku itu diikat oleh satu identitas yang lebih bersifat fisikal. Nah, oleh karena itu, warkaban ini menjadi wadah yang sangat bagus kalau kemudian bisa melaksanakan amalan, yaitu dengan mendata seluruh diaspora Bantul dimanapun, termasuk mendata potensinya, kemudian memikirkan kebaikan-kebaikan apa yang akan bisa kita lakukan bersama-sama dalam wadah ini, baik untuk tanah kelahiran di Bantul maupun untuk warganya yang tersebar di mana-mana. Nah ini, identitas moral ya sebagai karakter warkaban inilah saya kira yang harus dikembangkan. Jadi menurut saya yang saya rasakan, saya hayati adalah jiwa Bantul itu semadulur, semana, rumakat. Nah itu yang kemudian bisa melahirkan satu sinergi ya yang dalam ekspresi beramal atau bekerjanya itu ya sahiyek saiko kapti. Sahiyek itu artinya bisa bergerak bersama-sama. Saiko kapti karena satu ya, satu keinginan kebaikan. Ini jadi saya kira itulah yang sangat penting untuk kita jaga, kita lestarikan, jangan sampai nilai-nilai dan rasa kebantulan itu menjadi tergerus dan hilang, dan ini akan menjadi sebuah puncak kebudayaan kobilah atau komunitas Bantul ini yang kita sumbangkan di dalam kebudayaan nasional. Sebagaimana Ki Hajar Dewantoro menyatakan, ya kebudayaan nasional adalah bertemunya puncak-puncak kebudayaan daerah. Saya kira kontribusi budaya Bantul ini akan menjadi sangat besar apabila dibangun sebuah jejaring ya melalui wadah warkaban. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Wilujeng tinggalan warsi dirgohayu lumrap warkaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Jazir ASP yang telah memberikan tausiah. Namun saya mohon kembali untuk berkenan memberikan doa, dan setelah nanti doa akan kita isi menjelang maghrib adalah tanya jawab maupun silaturahim. Jadi mohon izin Pak Ustadz Jazir untuk memberikan doa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa ahrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami di dalam tahun peringatan
kehadiran Warkaban ini dengan masuk yang baik dan benar. Keluarkanlah kami dari tahun yang lalu dengan keluar yang baik dan benar. Berikanlah kepada kami kemampuan, kekuatan yang dapat berikan pertolongan kepada kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah, tempatkanlah kami Warkaban ini di dalam kehidupan dunia, di dalam tempat yang penuh keberkahan. Karena Engkau sebaik-baik yang menempatkan. Sehingga kehadiran Warkaban ini bisa memuliakan leluhur kami, tanah tumpah darah kami, tempat kelahiran yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.